Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwanna fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedi larangan. Kita sampai pada larangan yang ke 27, yakni larangan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Larangan dari mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, memang pada umumnya segala hal yang tidak bermanfaat adalah tercela, karena umur manusia itu pendek, sementara kebutuhan dan aktivitasnya itu padat. Nah, kalau umur yang pendek itu dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka sia-sialah usianya, waktunya. Sebab itu dalam banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk hidup itu dengan skala prioritas dalam semua hal. Ada yang harus diprioritaskan dalam ibadah, dalam belajar, dan seterusnya. Kenapa? Karena waktu pendek, seseorang tidak mungkin bisa melakukan semuanya. Seperti dalam hadis Rasulullah mengatakan, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Juga dalam hadis Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan sempurnanya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Tidak bermanfaat dalam banyak semua hal, ya, muamalah, ibadah, dan seterusnya, muasyarah, sampai pada belajar menuntut ilmu. Hal-hal yang tidak bermanfaat daripada ilmu yang dipelajari, yang tidak bermanfaat, ya juga sia-sia. Kata Syekh, disebutkan atau diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yata'allamul ilma thumma la yuhadditsu bihi kamathalil ladzi yaknizul kanza
fala yunfiqu minhu. Perumpamaan orang yang menuntut ilmu kemudian dia tidak menyampaikannya adalah seperti orang yang menimbun harta tapi tidak menginfakkan sebagian darinya. Orang yang punya harta yang banyak tapi dia tidak kasih keluar zakatnya. Begitu pula sama orang yang mempelajari ilmu tapi dia tidak menyampaikan ilmunya itu. Nah, ini jadi ilmunya itu tidak bermanfaat. Tidak apa? Bermanfaat. Hadis ini dinyatakan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali hafidhana wa hafidhahullah bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan ya. Karena ada, kalau kita lihat pada masing-masing riwayatnya itu ada kelemahan. Tapi karena hadis ini ada beberapa jalan periwayatan, ya maka jalan-jalan periwayatan itu satu dengan yang lainnya saling mendukung sehingga dia menjadi hasan. Nah, kemudian kata beliau diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmun la yuqalu bihi kakanzin la yunfaqu minhu. Ilmu yang tidak disampaikan itu ibarat harta yang tidak diinfakkan. Sebab itu kata para ulama, zakatnya ilmu itu mengajar. Zakatnya ilmu itu apa? Mengajarkan ilmu itu. Apa hubungannya dengan judul bab ya? Hubungannya ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak diajarkan. Ilmu yang tidak diamalkan dan tidak diajarkan, sebatas hanya sebuah pengetahuan saja. Seorang dia belajar hanya sebagai perbendaharaan pengetahuan, tapi dia tidak amalkan dan juga dia tidak mengajarkan atau tidak menyampaikannya. Nah, orang punya harta tapi tidak berinfak ya tercela. Sama dengan orang yang punya ilmu tapi tidak disampaikan, juga apa? Tercela. Kemudian kata Syekh, diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dan aku berlindung kepada Engkau dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini riwayat Muslim ya. Hadis yang sahih. Doa yang tidak dikabulkan. Ya, doa yang tidak dikabulkan ya tentu karena ada penghalang-penghalang doa terkabulnya apa? Doa ya. Ada penghalang-penghalang terkabulnya doa. Banyak sekali penghalang-penghalang terkabulnya doa. Di antaranya ya yang paling kuat daripada perkara yang menghalangi doa itu kehalalan makanan, pakaian, minuman ya. Itu yang paling berpengaruh terhadap apa? Terkabulnya doa. Sebab itu datang dalam sebuah hadis suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang rojulun yutilus safar. Ya, seorang laki-laki yang dia
bersafar, melakukan perjalanan panjang, Ash'ath akbar, dia berdebu kusut penampilannya. Ya, seorang musafir ya. Seorang musafir. Orang musafir itu salah satu sebab-sebab dikabulkan doa itu dia bersafar ya. Jadi orang yang bersafar itu doanya makbul. Ya, doanya makbul. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bercerita tentang orang yang bersafar sampai kusut penampilannya, berdebu, itu yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit, lalu dia berkata, Rabbi ya Rabb, ya Allah ya Allah. Tapi apa? Mat'amuhu haram, masyrabuhu haram. Ya, apa makanannya haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia hidup dari harta yang haram, fa anna yustajabalah, bagaimana doanya mau dikabulkan, kata Nabi. Ya, jadi apa? Orang itu dia sudah lakukan sebab-sebab untuk terkabul doa ya. Ya, seperti apa? Dia safar, terkabulnya doa. Sebab terus dia angkat kedua tangannya ke langit, dia juga sebab apa? Terkabulnya doa. Tapi di samping itu ada sebab-sebab penghalang doa. Ya, terkumpul pada diri orang ini sebab-sebab terkabul doa dan sebab-sebab terhalangnya doa. Tapi doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena sebab terhalangnya doa lebih kuat dari sebab apa? Terkabulnya doa. Ya, sebab terhalang doanya itu lebih kuat. Ya, maka kita katakan perkara yang paling kuat dalam mempengaruhi terkabulnya doa itu adalah apa? Kehalalan ya, halal dalam makanan, halal dalam minuman, halal dalam pakaian ya. Halal itu baik secara zat maupun secara hukum ya. Karena ada zatnya halal tapi hukumnya haram. Misalnya ya, ada orang apa curi kurma, ya, kurma halal zatnya, tapi hukumnya haram. Karena apa? Hasil curian. Ya, ada orang beli apa khamar, ya belinya halal, punya uang sendiri, tapi khamarnya zatnya apa? Haram. Ya. Jadi kehalalan itu baik dari sisi hukum maupun dari sisi apa? Sisi zat. Ya. Dan subhanallah ya, Rasulullah berdoa berlindung dari perkara ini. Berlindung dari berapa perkara? Dari pertama dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu cenderung membinasakan tuannya. Ya, padahal secara umum ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menyelamatkan tuannya. Yang namanya ilmu itu menyelamatkan tuannya. Tetapi ketika ilmu itu tidak bisa menyelamatkan tuannya, maka itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian hati yang tidak khusyuk. Ini ya. Hati yang tidak khusyuk ya. Kenapa? Orang terlalu banyak perkara-perkara yang mempengaruhi kekhusyuannya, banyak angan-angannya, banyak cita-citanya. Orang yang panjang angan-angan itu orang yang paling gak khusyuk. Ya, dia punya angan-angan yang terlalu banyak, ya dia gak khusyuk. Nah, dia terjebak dalam ambisinya itu. Sebab itu kalau dia punya himmah yang kuat untuk akhirat, maka dia punya ambisi untuk akhirat, maka itu dia paling khusyuk. Tapi kalau dia punya ambisi untuk dunia, yaitu dia paling gak khusyuk. Orang paling gak khusyuk kalau dia punya ambisi untuk dunia. Maka dari itu Syekh Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih itu beliau mengatakan bahwa
ambisi terhadap dunia itu melemahkan hafalan penuntut ilmu. Jadi kalau orang dia ada menuntut ilmu agama tapi hatinya dipenuhi dengan urusan dunia itu terbang kemana-mana pikirannya, ya. Nah, ini dua perkara yang kedua, ya. Tentunya kalau Rasulullah berlindung darinya, yaitu berarti karena dia adalah perkara yang tercela. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas, ya. Orang punya, ya, anak Adam itu tidak ada yang bisa membuat dia puas itu kecuali tanah. Maksudnya apa? Sudah masuk dalam kubur. Ada masuk dalam kubur ya sudah puas. Mau belum puas ya tetap puas saja udah dalam kubur, ya. Tapi selama dia masih ada di dunia, umumnya anak Adam itu tidak puas. Kalau sampai-sampai kalau satu orang dia punya satu gunung emas, pasti dia mau gunung emas yang kedua, ya. Jadi kalau dia belum punya gunung emas, dia pengen punya gunung emas. Nanti Allah kasih dia gunung emas satu, dia mau gunung emas yang kedua. Tapi apakah berhenti di itu? Tidak. Tapi Allah kalau kasih dia gunung emas yang kedua, pasti dia mau yang ketiga juga. Nah, ini tabiat anak Adam. Nah, ternyata tabiat anak Adam ini bukan hanya di dunia, ya, bukan hanya di dunia. Di akhirat juga terbawa-bawa, ya, terbawa-bawa. Maksudnya kenapa, Ustaz? Ya, maksudnya begini. Jadi jiwa yang tidak puas dari anak Adam itu sampai di akhirat pun ada, ya. Disebutkan di dalam Sahih Muslim bahwa ada seorang penghuni neraka yang keluar terakhir dari neraka. Dia itu orang tidak punya kebaikan di dunia sudah, penghuni neraka. Jadi yang masih punya iman keluar, dibebaskan. Ternyata dia yang paling terakhir, ya. Yang paling terakhir hitam pekat, ya, hitam pekat. Ya gimana orang jadi hutama, jadi arang, di api neraka. Neraka tuh bahan bakarnya waqudun nasu wal hijarah. Bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Ini manusia dan batu. Jadi manusia jadi arang. Dia keluar dari neraka. Begitu dia keluar dari neraka, dilemparkan kepada Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Dilemparkan ke dalam sungai kehidupan. Lalu dia lambat laun itu langsung jadi putih bersih, dikeluarkan dari sungai kehidupan Nahrul Hayah, tapi dia masih lihat neraka. Dia masih lihat neraka. Dia lihat, waduh, neraka. Dia berdoa, ya Allah, palingkan wajah saya dari neraka ini. Malas lihatnya, sudah bosan lihat neraka. Ya Allah, palingkan dia dari neraka. Begitu dia dipalingkan wajahnya dari neraka, dia lihat ke sana surga, ya. Dia berdoa, ya Allah, dekatkan saya ke surga itu. Ya, kalau engkau tidak dekatkan saya ke surga itu, saya termasuk orang yang merugi. Jangan jadikan aku termasuk orang-orang yang merugi. Maka dari itu dekatkan saya ke surga, asal dekat saja, saya tidak minta lagi. Sudah, permintaan ini saja. Lalu disebutkan di dalam hadis, Allah katakan kepadanya, iya, kamu enggak minta lagi. Iya, saya enggak minta lagi, ya Allah. Ini saja sudah. Oh ya, dekatkan dia ke surga. Begitu dekatkan dia ke surga, ternyata dia lihat pintu-pintu surga itu
Surga itu begitu indahnya, ya. Sampai kalau dia tidak masuk di dalamnya itu, aduh, sayang. Makanya dia berdoa lagi, ya Allah, kalau kayak begini saya termasuk orang yang rugi. Sudahlah, masukkan saya ke surga saja, tapi ya di emperannya saja. Tidak usah sampai masuk ke dalam. Di emperan sudah cukup, sudah puas. Kalau seandainya engkau tidak memasukkan saya ke surga itu, niscaya saya termasuk orang-orang yang merugi. Lalu Allah katakan, Rasulullah sebutkan dalam hadis itu bahwa Allah katakan, ya kamu katanya sudah tidak mau minta lagi. Dia katakan, ya Allah, ini terakhir, ya terakhir. Ini saja, tidak minta lagi. Tidak minta lagi, ya tidak minta lagi, ya Allah. Yang penting sudah di emperan surga, sudah khalas. Itu sudah kenikmatan. Benar, tidak minta lagi. Iya, tidak minta lagi, ya Allah. Ya sudah. Begitu Allah dekatkan orang ini ke surga, di teras-teras surga itu ternyata pintu surga terbuka. Begitu pintu surga terbuka, dia lihat ke dalamnya. Wah, surga keindahannya luar biasa, ya. Maka dia katakan, ya Allah, seandainya saya tidak masuk di dalam surga ini, saya termasuk orang yang merugi. Ya, masukkan saya ke dalamnya, ya Allah. Allah katakan, loh, tadi katanya tidak mau meminta lagi. Dia kata, ya Allah, jangan jadikan saya termasuk orang yang merugi, ya Allah. Masukkan saya ke surga ini, ya. Dan saya tidak akan minta lagi. Yang penting saya sudah masuk di surga. Nah, begitu sudah masuk di surga, ternyata dia sampai di surga, datang di dalam surga dengan penuh keindahannya itu, ternyata surga dihayalkan bagi dia itu sudah penuh. Datang di sini sudah ada punya orang, di sini sudah punya orang, semua surga sudah punya orang. Makanya dia berdoa, ya Allah, jangan engkau hinakan aku. Surga ini saya sudah masuk di dalamnya, tapi semuanya sudah penuh. Saya tidak ada tempat. Ya. Maka Allah tertawa. Nah, di situ ada sifat apa? Tertawa bagi Allah, ya. Ya, Allah katakan, dah ada tempatmu. Ya Allah, jangan ejek saya. Tempat ini sudah saya periksa semua. Ini punya imam, ini punya hatib, ini punya ustadz, ini punya, ada sebutan di situ. Akhirnya Allah kata, enggak, kembalilah ke surga, engkau akan mendapati tempatmu seluas langit dan bumi. Maka dia balik lagi ke dalam surga itu, dan ternyata dia dapatkan tempatnya di surga itu seluas langit dan bumi. Ya, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang bertauhid, ya. Nah, sisi pendalilannya di sini apa? Ya, manusia itu tidak puas, ya. Manusia itu tidak puas. Tidak puasnya manusia itu bukan di dunia saja, sampai di akhirat ini kayak ini. Sampai di apa? Di akhirat. Maka apa? Rasulullah mengatakan, wa min nafsin la tashba. Ya, aku berlindung kepada engkau, ya Allah, dari jiwa yang tidak puas. Jiwa itu memang inna nafsala ammaratam bisu. Jiwa itu benar-benar perintahkan manusia itu kepada kejelekan, ya. Jiwa manusia itu mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang jelek, tidak puas, ya, dan seterusnya. Yang keempat adalah wa min da'watin la yustajabulah. Ya, aku berlindung kepada engkau, ya Allah, dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, jadi ini 4 perkara yang apa? Yang tercela, ya. Berapa 4? Ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, apa? Doa yang tidak dikabulkan. Ya, 4 perkara, ya. 4 perkara. Ya, ini 4 perkara di mana Rasulullah berlindung daripadanya.
yang mana ini menunjukkan kepada kita bahwa 4 perkara ini adalah perkara yang tercela. Sisi pendalilannya apa dengan judul bab? Sisi pendalilannya di sini Rasulullah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah pertama, ilmu yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Orang bisa belajar saja ilmu apa, banyak sekali dia pelajari ilmu. Tapi ilmu-ilmu itu tidak bermanfaat di akhirat. Ya, dia profesor di bidang apa, ekonomi, profesor di bidang apa, biologi, tapi tata cara wudhu dia tidak tahu. Ya, profesor di bidang matematika, tata cara sholat yang benar dia tidak tahu. Nah, ini tercela. Ini tercela. Bahkan Allah itu murka orang yang alim pintar dalam urusan dunia, tetapi jahil dalam urusan akhirat. Ya. Ada orang sampai titelnya sudah, titelnya lebih panjang dari namanya. Profesor, doktor, terus panjang titelnya. Tapi waktu dia mau berangkat dengan pesawat, lupa jimatnya di rumah, nggak jadi berangkat. Ya, padahal titelnya sudah apa? Profesor dalam urusan apa? Dunia. Dia profesor dalam urusan agama, dia memang benar-benar jahil. Nah, ini ilmu yang tidak bermanfaat untuk keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu apapun, seorang mempelajari ilmu apapun, ilmu itu tidak bermanfaat untuk akhirat, maka itu tidak berguna. Itu ilmu yang tidak berguna, menyia-nyiakan usia. Kemudian yang kedua, bisa jadi ilmu itu dia bermanfaat untuk akhirat, tetapi tidak diamalkan dan tidak diajarkan, maka dia juga tercela. Ya, bermanfaat untuk akhirat, dia belajar tentang akidah, belajar tentang tauhid, belajar tentang fikih, ibadah dan seterusnya. Tapi dia tidak amalkan, cuma jadi bahan debat, bahan diskusi, ya. Kemana-mana diskusi agama sampai berjam-jam, tapi waktu begitu adzan dia tidak ke masjid, ya. Nah ini apa? Ilmu yang dia pelajari itu ya bermanfaat asalnya, tapi karena dia sendiri yang berperilaku menyimpang, maka ilmu itu menjadi tidak bermanfaat. Perilaku menyimpangnya di mana? Ya, dia tidak mengamalkan ilmu dan dia tidak mengajarkan ilmu. Sebab itu tadi kita katakan bahwa supaya ilmu yang bermanfaat itu benar-benar dia bermanfaat adalah dengan apa? Mengeluarkan zakatnya, dan zakatnya ilmu itu adalah mengajarkannya, ya. Nah, ini hubungannya dengan bab kemarin, ya. Apa hubungannya bab kemarin itu? Larangan daripada menyembunyikan ilmu, ya. Larangan dari menyembunyikan ilmu. Nah, taib ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadad dars. Kita cuma baca satu bab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.